Pak Enit, sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Baik, kita mulai Pak ya. Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, kalau ada hadir secara virtual. Yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang kami hormati calon Hakim Agung Kamar Perdata Bapak Saudara Enit Hasanuddin SH CNMH, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karena perkenannya jualah kita hari ini dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 secara fisik dan virtual pada hari ini Senin tanggal 20 September 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Itu perkenankanlah kami membuka rapat uji kelayakan calon Hakim Agung dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Enit Hasanuddin SH CNMH dalam hal ini sebagai calon Hakim Agung Kamar Perdata atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum uji kelayakan calon Hakim Agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test calon Hakim Agung paling lama 60 menit, termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah. 2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon Hakim Agung paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Ketiga, setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon Hakim Agung diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian pengantar kami, dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon Hakim Agung untuk menyampaikan pokok-pokok makalah paling lama 10 menit. Kami persilahkan Pak Enit. Baiklah, terima kasih pimpinan rapat. Yang terhormat Ketua dan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir di ruang ini ataupun yang hadir secara virtual, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kami sampaikan pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan dari paper yang telah kami buat pada hari Jumat yang lalu. Saya coba untuk mengelaborasi saja, tidak dibacakan secara keseluruhan, akan tapi mohon izin ada beberapa tambahan yang pada saat itu belum sempat dituliskan. Judul yang didapat pada saat undian adalah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam perkara perdata kebakaran hutan lahan oleh korporasi setelah keluarnya Perma SK KMA nomor 36 tahun 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Isu yang menarik dari kasus lingkungan dikaitkan dengan surat keputusan tersebut adalah mengenai prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam perkara PPLH yang diatur dalam pasal 88 Undang-Undang 32 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang tindakan atau usahanya atau kegiatannya menggunakan B3 atau menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Jadi dalam pasal ini ada isu yang penting adalah tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Maksudnya adalah bahwa dalam perkara perdata lingkungan hidup yang berkaitan dengan strict liability, penggugat dalam proses persidangan tidak perlu membuktikan adanya kesalahan tergugat untuk menuntut ganti rugi terhadap tergugat. Berbeda halnya dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365. Selanjutnya perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan tergugat 3 unsur, yaitu menggunakan B3, menghasilkan B3, atau menimbulkan ancaman serius.
unsur ini bersifat alternatif. Jadi salah satu saja terbukti maka dia sudah cukup bagi hakim untuk menyatakan bahwa dia telah melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan hidup. Kemudian apa yang disebut dengan ancaman serius? Ancaman serius diatur dalam pasal 1 angka 34 yang dikatakan bahwa ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. Nah, kemudian pasal 88 ini ternyata sudah sudah dirubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 di pasal 22 angka 33. Substansinya hampir sama, akan tetapi yang hilang adalah yang dihilangkan atau yang tidak ada dalam ketentuan pasal 33 itu adalah mengenai unsur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Itu saja yang tidak ada. Kalau substansi bisa tetap ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian dalam hal terjadi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh koperasi atau oleh perusahaan, maka pertanggungjawaban perdata adalah kepada badan hukum sebagai pelaku. Sedangkan dalam perkara pidana lingkungan, maka yang bertanggung jawab adalah badan hukum atau yang memberi perintah ataupun direksi. Ibu Bapak sekalian, beberapa hal penting yang ada dalam SKKMA 36 tahun 2013 sebagai petunjuk bagi para hakim untuk menangani perkara perdata lingkungan adalah satu, adanya pengaturan mengenai strict liability, di mana dalam strict liability itu diatur di sana bahwa harus diajukan dalam surat gugatan. Yang kedua, dalam SKKMA itu diatur mengenai provisi. Jadi si penggugat dapat mengajukan provisi berupa penetapan penghentian kegiatan sementara secara serta-merta dapat dikabulkan oleh hakim. Dalam hal ternyata bahwa kegiatan tergugat mengelola B3 itu ada ancaman serius dan segera dijatuhkan oleh hakim. Jadi ini hal yang baru, kemajuan yang luar biasa, bahwa provisi biasanya kalau dalam perdata umum syaratnya banyak, akan tetapi dalam kasus lingkungan ini dipermudah. Yang ketiga, hakim dalam menangani perkara lingkungan dapat menambah amar putusan atau bahasa sehari-hari disebut ultra petita, meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat, dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Jadi di sini dibuka pemikiran hakim atau keputusan hakim untuk melindungi lingkungan. Kalau dalam perkara pidana ketika hakim ragu apakah hukumnya ini atau yang ini, maka diambil keputusan yang menguntungkan terdakwa. Tetapi dalam perkara lingkungan, maka yang diambil adalah kepentingan lingkungan atau in dubio pro natura. Namun tetap harus dilakukan atas dasar petitum subsidiar, yaitu mohon putusan yang sehat diadil. Kemudian yang berikut tambahan adalah bahwa dalam pembuktian kasus lingkungan hidup diperlukan juga adanya bukti ilmiah atau scientific evidence untuk membuktikan tentang pencemaran misalnya, atau tentang akibat-akibat daripada kerusakan lingkungan itu sendiri yang diperoleh dari hasil laboratorium. Dan scientific evidence tersebut harus diterjemahkan oleh ahli agar dipahami oleh para pihak dan hakim. Nah, yang menarik dari surat keputusan ini adalah apabila jika ada dua ahli yang berbeda pendapat di persidangan tentang bukti ilmiah tersebut, bagaimana sikap hakim? Di sini diberikan arahan bahwa satu, hakim dapat memilih keterangan ahli berdasarkan keyakinannya. Yang kedua, memanggil ahli lain sebagai
pendapat ketiga. Dan kemudian yang berikut menerapkannya dengan prinsip kehati-hatian. Demikian juga apabila hakim menerapkan dihadapkan pada dua hasil scientific evidence dari laboratorium yang berbeda, maka hakim harus menguji untuk mengetahui validitasnya dengan meminta laboratorium penguji pihak ketiga, laboratorium penguji ketiga. Tentu hal tersebut memerlukan biaya, waktu, dan juga akan membebani para pihak. Bapak-bapak sekalian, demikianlah beberapa hal penting sebagai pedoman bagi para hakim dalam menangani perkara-perkara lingkungan hidup. Kesimpulan bahwa SK KM 36 tahun 2000 tersebut merupakan terobosan hukum yang cukup progresif sebagai petunjuk teknis dalam penanganan perkara lingkungan bagi para hakim. Yang kedua, hal penting yang ada dalam surat keputusan tersebut adalah berkaitan dengan strict liability. Kemudian hal lainnya adalah dibukanya pintu CLS, kemudian dimudahkannya tuntutan profesional, dan dibolehkannya hakim memutus ultra petita. Semua itu berkaitan dengan prinsip in dubio pro natura. Saran, para hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara ataupun di hakim pidana harus mempedomani SK KMA 36 ini dalam menangani perkara lingkungan hidup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang berbahagia, kita telah mendengarkan penyampaian pokok-pokok masalah yang telah dipaparkan oleh calon hakim agung. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 3 untuk melakukan pendalaman. Kami mulai dengan fraksi PDI Perjuangan. Silahkan, Siap, Pak. Ketua. Terima kasih, Saudara Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Saudara calon Hakim Agung, Enin Hasanuddin, SACNM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Pak Enin pakai masker, Pak. Karena masker Bapak melindungi Bapak dan melindungi saya. Kata Rudi. Kedua, kalau saya lihat biodata Bapak ini, Bapak lahir tanggal 10 Juli 59. Kalau seandainya Pak Johan Budi, Pak Asul, Pak Pangeran memilih Bapak besok jadi calon hakim agung, berarti Bapak akan menjadi hakim agung kurang lebih 8 tahun, Pak, ya. Nah, kira-kira ini kan fit and proper, ini jualan, Pak. Visi misi Bapak itu jualan sama kita bahwa saya cocok jadi hakim agung. Kira-kira di luar makalah yang saudara calon hakim agung buat ini, apa yang mau dilakukan di Mahkamah Agung dalam kurun waktu 8 tahun itu? Apalagi saudara calon hakim agung ini mengambil kamar perdata. Bagi kami, ini ada 55 anggota Komisi 3. Paling enggak kalau catatan saya ada 15 orang kurang lebih berlatar belakang advokat atau advokat nonaktif seperti Pak Taufik Basari dan saya juga. Ya, siapa? Asrul Sani juga nonaktif. Ya, nonaktif, Pak. Kartu Pradi saya masih ada, Pak. Pradi Junifer Girsang. Kita tahu perdata ini dalam tanda petik basah. Ya, tanda petik loh. Kira-kira apa yang kemudian menentukan apakah dari MA atau dari Bapak sendiri, ya? Dan ketiga,
tahun lalu sudah ada pemilah perkara di Mahkamah Agung, betul Pak ya? Sudah ada pemilah perkara. Sepanjang pengetahuan Bapak, efektif nggak itu pemilah perkara itu? Atau memang itu menampung, karena saya mendengar yang duduk sebagai pemilah perkara itu hakim-hakim senior juga, mungkin di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya sudah 1 tahun lebih Pak ya pemilah perkara itu. Nah, dalam pengamatan Bapak, sejauh mana efektivitasnya juga dalam rangka percepatan perkara langsung ke kamar perdata, kamar pidana, atau ini dalam tanda petik lahan baru Pak? Jadi bagi orang yang mempunyai perkara atau advokat, dia harus dekat juga sekarang ini sama pemilah perkara supaya berkasnya bisa langsung naik. Bahkan tidak menutup kemungkinan pemilah perkara ini juga bisa membantu pencari keadilan memilih misalnya kamar perdata, timnya siapa yang tangani perkaranya. Nah, terakhir Pak, sebelum saya ditegur oleh pimpinan, hobi Bapak apa? Kedua, oleh pencari keadilan ataupun kolega kami advokat, Bapak tuh pernah diajak ngapain aja? Apakah makan, atau ke karaoke, atau golf? Jadi tolong diceritakan. Paling terakhir Pak, kira-kira seperti saya sampaikan di awal tadi, Bapak ini jualan Pak, buat kontes di hadapan kami. Apa sih perkara yang menarik perhatian yang Bapak sudah putusin? Apakah seperti yang Bapak paparkan, perkara-perkara soal kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, sehingga kalau ada perkara yang menarik perhatian dan Bapak bisa misalnya menyelamatkan keuangan negara, ya, kemudian memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil, wong cilik, saya kira besok Bapak terima berita baik. Bapak diterima jadi Hakim Agung dan berkarir 8 tahun membenahi kamar perdata. Dan paling terakhir Pak, apa pandangan Bapak reformasi Mahkamah Agung hari ini di bawah kepemimpinan Pak Sarifudin? Kelihatan akrab Pak Asrul Sani. Saya sengaja, kalau kepleset dikit, kalau yang akrab pasti langsung mengkoreksi. Kalau menurut Pak Johan Budi, ya bisa langsung ini. Bagaimana menurut Bapak sudah 1 tahun lebih Pak Sarifudin ini kinerjanya dibandingkan Pak Atta Ali, terobosan-terobosan yang dilakukan, sehingga Bapak juga di sana nanti enak kerjanya. Terima kasih saudara pimpinan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Trimet. Selanjutnya kami persilahkan Pak Arsul. Terima kasih Pak Ketua, Pak Enin Hasanuddin. Masih semangat kan Pak ya? Semangat. Oke, baik. Ini jam tidur soalnya Pak. Ya. Pak Enin, pemerintah tentu bersama DPR dalam prolegnas prioritas 2021 ini mengajukan RUU Hukum Acara Perdata yang faktualnya memang sudah hampir 150 tahun ya, dan itu tertuang dalam RPK dan HIR.
Saya ingin mendapatkan pandangan Bapak ya, karena Bapak akan ada di Kamar Perdata. Bapak melihat HIR RBG kita itu seperti apa sih? Apakah sebetulnya fine-fine saja sehingga tidak perlu ada hukum acara perdata yang baru, ya, supaya kami ini nggak capek-capek membahas. Kalau menurut Bapak nggak perlu, ya nggak usah kita bahas lah begitu ya. Atau sebaliknya, menurut Bapak ini sudah out of date, karena memang lucu juga ya dunia peradilan kita ya, hukum acaranya ini masih berbahasa Belanda dan yang diterapkan adalah yang terjemahannya sebetulnya ya. Jadi bukan hukum acara aslinya. KUHP juga begitu, KUHPER juga begitu. Ya. Nah, saya ingin mendapat pandangan Bapak itu. Yang kedua, tadi dalam presentasi Bapak membahas makalah yang Bapak tulis yang terkait dengan perkara lingkungan hidup, khususnya Karhutlah. Ya. Bapak bicara juga in dubio pro natura, ya. Ini kan dulu awalnya ada buku yang sangat terkenal, Should the Trees Have Standing, ya kan? Apakah pohon harus memiliki hak untuk menggugat? Nah, dari sanalah kemudian berkembang gugatan-gugatan lingkungan yang dilakukan oleh teman-teman elemen masyarakat sipil, ya. Tetapi ini kan doktrin yang terbuka. Saya ingin minta pandangan Bapak. Kalau lembaga swadaya masyarakat, LSM atau masyarakat sipil itu untuk bisa mewakili lingkungan, ya, melakukan katakanlah gugatan perdata, itu menurut Bapak syarat-syaratnya harusnya apa, Pak? Apakah kemudian saya hari ini bikin organisasi lingkungan, terus bulan depan gitu ya, tentu bikin kegiatan lingkungan lah sedikit gitu, terus mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama lingkungan hidup. Saya ketiga ingin mendalami tadi Bapak bilang bahwa demi untuk lingkungan maka ultra petita itu diperbolehkan. Ultra petita yang macam apa, Pak, konkretnya yang diperbolehkan yang pro lingkungan itu? Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya fraksi Partai Golkar. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 3, saudara calon Hakim Agung yang saya hormati. Saya melihat di dalam makalah saudara calon menuliskan bahwa persoalan lingkungan hidup adalah merupakan massive interest, ya. Bukan hanya persoalan nasional, akan tetapi ini sudah merupakan permasalahan mendunia. Sehingga setiap ada kasus lingkungan hidup akan menjadi trending topik dari sisi penegakan hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung, pernah dikeluarkan surat seperti yang dituliskan itu, yang di dalamnya diatur antara lain tentang pembuktian strict liability, ya, atau istilahnya penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, ya, kira-kira gitu ya. Ini dimudahkannya tuntutan profesional dan diperbolehkannya hakim memutus ultra petitum. Nah, yang saya mau dalami adalah dalam direktorinya putusan Mahkamah Agung tercatat ada 73 putusan perdata lingkungan hidup yang meliputi tingkat pertama hingga peninjauan kembali, 73 ya putusan perdata. Sebanyak 13 putusan memuat konsep strict liability dan ada 9 putusan menyinggung soal force majeure untuk perkara perdata lingkungan.
strict liability dan force majeure paling banyak ditemukan dalam perkara pembakaran hutan. Dan kalau tidak salah juga termasuk dalam pencemaran lingkungan. Ya. Di sisi lain, konsep force majeure ini bisa menjadi alasan bagi pembelaan dalam perkara perdata. Nah, pertanyaannya, sejauh mana alasan force majeure bisa berlaku untuk mengelak dari strict liability yang digunakan dalam rezim hukum lingkungan di Republik Indonesia. Kira-kira itu kami hanya butuh gambaran saja, karena Bapak membuat makalah ini menurut saya cukup bagus sekali. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai PAN lewat fraksi PKS. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ketua, Bapak Ibu, anggota Komisi 3, Saudara calon Hakim Agung yang kami hormati. Mengingat waktu yang sangat terbatas, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama soal lingkungan hidup, salah satunya adalah sektor kehutanan. Dari 190 juta hektar total daratan kita, ya, Indonesia, itu lebih kurang 125 juta itu adalah kawasan hutan. Artinya 66% ya kawasan hutan dari 190 juta hektar total daratan kita. Tapi sayangnya sektor kehutanan hanya menyumbang 0,60% dari produk domestik bruto kita. Itu sebabnya kenapa kemudian orang mencoba untuk menggarap hutan, karena memang hutan ini ya itu memberikan dampak yang besar ya dari sektor tenaga kerja ya, kemudian pendapatan dan efek yang besar. Dan tentu saja kemudian ada dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Itu satu hal, itu sebabnya kenapa kalau saya sampaikan ini bisa kita pahami kenapa kemudian sektor kehutanan ya menjadi sasaran, ya karena ternyata memang dia hanya memberikan 0,60% dari produk domestik bruto kita. Jadi sisanya itu Pak, ya sisanya, misalnya tadi 125 juta, sisanya itu disitulah kita berdesak-desakan, di situ kita bangun mall, di situ kita bangun perkantoran, di situ kita bangun perumahan, di situ kita bangun jembatan dan lain sebagainya. Di situ kita berdesak-desakan di situ. Nah itu sebabnya kenapa kemudian orang kemudian korporasi-korporasi besar mencoba untuk masuk ke sektor kehutanan. Itu satu hal kenapa kemudian kita lihat terjadi kerusakan di sektor kehutanan. Yang kedua ini soal makalah yang saudara calon paparkan, yaitu strict liability ya, asas tanggung jawab mutlak, dan ini adalah jenis pertanggungjawaban perdata ya, civil liability. Nah saya ingin tanya kira-kira dalam prakteknya ya, ini kan mengacu kepada pasal 88 ya Pak ya, undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup ya, karena memang sebelumnya sulit sekali dibuktikan di pengadilan soal lingkungan hidup ini ya, apalagi dengan pesatnya teknologi, bagaimana kemudian penggugat bisa menemukan dan membuktikan kesalahan-kesalahan yang digugat tersebut, sehingga dalam rangka untuk mengatasi ini ya muncullah pasal 88 ya dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kira-kira menurut Bapak apa kendala ya sehingga kemudian hal ini strict liability ini belum bisa benar-benar dimaksimalkan, karena ini kan hanya B3 ya, bahan berbahaya dan beracun, padahal kerusakan lingkungan itu juga bisa bukan dengan B3 itu ya, ada hal-hal kecil yang tidak masuk dalam konteks B3 juga bisa mengancam lingkungan hidup ya, misalnya ada orang menebang beberapa pohon ya, beberapa pohon di hutan itu juga bisa mengancam lingkungan hidup, walaupun itu tidak kemudian masuk dalam kategori B3 ya, tidak bahan berbahaya dan beracun. Nah ini gimana ya?
Nah, belum lagi kemudian nanti bagaimana pertanggungjawaban mutlak ini atau asas tanggung jawab mutlak ini ya kemudian yang dinilai berseberangan dengan sistem dalam pembuktian proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam pasal 1865 BW ya Jo 1663 HIR garing 263 di mana di situ disebutkan barang siapa yang mendalilkan atas suatu hak maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut, yang berarti bahwa penggugatlah ya yang diwajibkan untuk membuktikan telah terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian serta harus membuktikan adanya unsur kesalahan si pelaku dalam pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Nah, ini di satu sisi ada asas di situ Pak, ada hal-hal seperti itu yang diatur. Nah, bagaimana dua hal tadi yang saya ingin tanyakan kepada saudara calon Hakim Agung. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan fraksi Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua yang saya hormati serta rekan-rekan anggota, Pak Endid Hasanuddin SHCN MH yang saya hormati. Dalam catatan saya baca Bapak adalah salah satu yang mempunyai sertifikasi sebagai sertifikasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengacu tentu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dulu undang-undang tersebut diharapkan menggantikan Undang-Undang Nomor 22. Diharapkan ketika buruh berperkara, pertama cepat, kedua simpel, dan yang ketiga adalah murah. Kenapa cepat menjadi sesuatu hal yang penting? Banyak kasus di perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, ketika berselisih dari tingkatan pertama bipartit sampai dengan adanya keputusan mengikat, itu bisa sampai 2 tahun. Kita tidak bayangkan ketika seorang pekerja berperkara, padahal yang diperebutkan tidak seberapa, contohnya adalah kompensasi pesangon, mereka harus menunggu lama dengan situasi dan kondisi mereka tidak mempunyai penghasilan atau yang lain-lain. Begitu juga ketika bicara simpel atau sederhana. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan gugatan. Berbeda dulu dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 57, konsepnya adalah konsepnya adalah P4D dan P4P, itu sangat-sangat mudah. Tidak perlu ribet dengan mekanisme gugatan dan yang lain-lain. Kemudian dari sisi waktu, kemudian apalagi kalau kita bicara jarak. Ruang pengadilan PH itu biasa berada di ibu kota provinsi. Kita tidak bisa bayangkan seorang buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan yang mereka di Aceh, misal dari Subuh Salam harus datang ke Banda Aceh, di Medan dari Labuan Batu harus datang ke kota Medan, kemudian di provinsi-provinsi kepulauan mereka harus datang ke ibu kota provinsi untuk persoalan yang terkadang dari sisi uangnya itu tidak sebanding dengan upaya mereka. Nah, lagi sebagai mantan yang mempunyai sertifikasi, mungkin bagaimana Bapak menilai ini? Apakah tidak lebih baik cukup sampai dengan PHI keputusannya adalah final, sehingga keputusan yang didapat itu bisa menjadi lebih cepat dan tentu bisa menjadi lebih murah. Kemudian yang kedua Pak, masih terkait karena Bapak tadi mempunyai sertifikasi, ada persamaan hak tentu ketika berperkara. Tapi dalam praktek, saya ambil contoh yang sederhana adalah, lagi-lagi ketika buruh berperkara, contoh adalah tentang pekerja kontrak. Mereka diwajibkan untuk menyampaikan gugatan atau bukti, misal tentang surat kontrak atau yang lain-lain. Yang biasanya kontrak atau data tentang upah atau data yang lain-lain itu mereka tidak punya. Bagaimana Bapak menyelesaikan persoalan ini? Kemudian yang ketiga, dari catatan yang ada, Bapak lama di Pusdiklat Mahkamah Agung, betul Pak ya? Terkait dengan Pusdiklat ya tentu punya tanggung jawab untuk bagaimana proses pendidikan di Mahkamah Agung itu bisa berjalan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagaimana Bapak melihat situasi sekarang masih banyak
hakim-hakim kemudian yang lain dalam hal-hal tertentu banyak memanfaatkan, tidak semua memang, jabatan yang diemban. Apakah yang salah? Kurikulumnya kah? Atau pola pembinaannya? Atau apa? Terkait dengan kurikulum, bagaimana konsep Bapak atau pikiran-pikiran Bapak sehingga kurikulum tersebut ke depan bisa menjadi lebih bagus, sehingga kita harapkan hakim-hakim yang ada itu bisa membawa keadilan bagi kita semua. Saya rasa itu aja Pak dari saya. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati dan calon hakim agung, saudara sini Pak, Endit Hasanuddin ya Pak ya. Bapak punya rekam jejak, memiliki sertifikasi tentang hubungan industrial, tadi disampaikan oleh kawan saya yang terhormat Pak Obon. Persoalannya sangat banyak, terutama di daerah-daerah ya Pak ya. Saya melihatnya sebelum itu berproses di peradilan dilakukan di tripartit ya. Saya ingin tanggapan Bapak dengan persoalan yang carut marut tentang hubungan industrial yang dilakukan tripartit ini Pak, yang banyak tidak selesai akhirnya berproses di pengadilan. Apakah karena SDM dari pelaksana di lapangan yang memediasi itu ya, antara dinas yang terkait dan para petugas yang independen yang ditunjuk oleh pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup, penguasaan yang cukup, sehingga menyebabkan persoalan-persoalan ini sepertinya tidak pernah selesai ya, mulai dari awal sampai sebelum berakhir timbul lagi masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, Bapak kan membuat makalah tentang masalah lingkungan hidup di sini. Saya ingin tanggapan Bapak juga sehubungan dengan telah lahirnya Undang-Undang Omnibus Law, di mana para pelanggar dari lingkungan hidup itu ya diputuskan sesuai dengan apa yang ada di Omnibus Law, sementara banyak di undang-undang lain dilakukan punishment yang kurungan badan, sementara di Omnibus Law ini cukup dengan pergantian atas kerugian yang ditimbulkan dari pelaksanaan pelanggaran lingkungan itu. Kemudian dari makalah yang Bapak sampaikan ini Pak, yang terakhir Bapak bersaran bahwa para hakim lingkungan harus mempedomani SK Kepala Mahkamah Agung 036/2013 dalam menangani perkara lingkungan. Apakah dengan saran Bapak ini memang para hakim tidak melaksanakan apa yang menjadi surat keputusan Mahkamah Agung ini, yang secara hierarki perundang-undangan memang dia memiliki otoritas surat keputusannya itu untuk dipenuhi oleh para hakim. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan Partai Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Endit Hasanuddin, calon hakim agung. Saya ingin melanjutkan apa yang tadi dipertanyakan oleh rekan saya yang terhormat Pak Nasir Jamil, ya, terkait dengan konsep strict liability dalam kaitannya dengan prinsip siapa yang membuktikan dia harus, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan.
Nah, saya ingin mendapatkan satu pencerahan ya, dari saudara calon hakim agung ya, terkait dengan apa pengetahuan saudara mengenai munculnya konsep strict liability ini yang memang dimunculkan secara limitatif untuk hal-hal tertentu, yaitu untuk B3 dan hal yang serius untuk dengan berdampak kerusakan lingkungan hidup yang serius gitu ya. Kenapa kemudian muncul ya, mungkin bisa dijelaskan ya, sehingga kita bisa memahami lebih mendalam, karena sebagai hakim agung dia harus juga memahami penerapan hukum yang tepat. Yang kedua, saya membaca makalah yang ditulis ini, tapi mohon maaf, saya melihat ada lompatan kesimpulan ya, di mana dalam makalah ini tiba-tiba di ujung disimpulkan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan ultra petita ya. Di sini reasoningnya tidak ada kenapa kemudian harus dilakukan putusan ultra petita untuk kasus lingkungan hidup, sementara prinsip Neeat Iudex ultra petita partium itu merupakan prinsip hukum yang berlaku secara umum yang harus dipedomani oleh hakim dalam memutus perkara ya. Sementara dalam perkara perdata itu kan menyelesaikan perkara sengketa antara para pihak, sehingga tergantung dari pihak yang menggugat dia meminta apa. Berbeda dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi misalnya, dia bukan sengketa karena tidak ada termohonnya di situ. Nah, oleh karena itu mohon bisa dijelaskan ini kenapa tiba-tiba muncul ultra petita ya, dari mana alasan argumentasinya ya, karena ada pelanggaran terhadap prinsip ini, kok bisa tiba-tiba muncul kesimpulannya adalah melanggar prinsip hukum gitu. Demikian pimpinan, terima kasih. Baik, selanjutnya fraksi PKB. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati calon hakim agung. Langsung saja untuk bersingkat waktu. Sebelah kiri, Pak. Ya. Langsung saja. Setiap gugatan perdata seringkali dimenangkan oleh orang-orang kuat atau pengusaha. Contoh saja misalnya gugatan antara masyarakat adat dengan pengusaha tambang misalnya, yang mereka kemudian menuntut kegiatan pasca tambang atau pasca reklamasi. Nah, ini seringkali dimenangkan oleh para pengusaha. Nah, sehingga ini kemudian memunculkan persepsi bahwa hukum itu selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, menurut Bapak, ini kenapa seringkali terjadi? Lalu bagaimana pandangan Bapak? Itu saja Ketua, terima kasih. Baik, kami persilahkan Pak Enit untuk menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan rekan-rekan anggota Komisi 3. Pak Enit punya waktu 15 menit. Silahkan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya yang bertubi-tubi. Tapi mohon maaf jika saya tidak menyebut nama penanya, begitu. Saya langsung menyampaikan substansinya saja. Yang pertama, pertanyaan tentang apa yang mau dilaksanakan DMA dari Patri kebetulan. Mungkin yang pertama yang harus yang bisa saya tawarkan adalah mengenai manajemen perkara. Karena selama ini seringkali muncul bahwa overload atau terlalu banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Bagaimana bisa mengatasi dengan manajemen perkara? Misalnya dibuat regulasi untuk perkara perdata itu, misalnya yang kasus-kasus yang sampai 50 juta sampai ke tingkat banding, sampai 25 juta sampai tingkat PA atau PN, kemudian selebihnya baru boleh kasasi.
Ini misal, atau juga perkara pidana misalnya. Perkara pidana juga bisa dilakukan hal yang sama sehingga akumulasi perkara yang mengajukan kasasi semakin sedikit. Apakah bisa dilakukan? Ini sudah dilakukan, yaitu dengan adanya perma tentang gugatan sederhana. Nah, kami juga punya pemikiran bahwa ini sudah cukup dominan. Gugatan sederhana yang tadinya 200 juta sekarang menjadi 500 juta, mungkin akan lebih bagus kalau ke depan sudah ditingkatkan menjadi 1 miliar. Sehingga ini akan sangat signifikan mengurangi mengajunya perkara ke Mahkamah Agung. Yang berikut akan saya sampaikan beberapa contoh atau kasus manajemen di dalam ketika menjawab beberapa pertanyaan dari penanya yang lain. Yang berikut ditanyakan mengenai visi saudara apa? Ketika saya ditanya di KAY juga ditanya misi saya adalah menjadikan putusan Mahkamah Agung sebagai putusan yang bisa melakukan perubahan sosial. Artinya adalah bahwa ada yang oleh Roskopon dikatakan bahwa hukum ada sebagai perekai sosial. Mungkin kita coba dengan putusan menjadi yang bisa merekai sosial. Di Brazil ada penelitian tentang putusan Mahkamah Agung bisa mendatangkan investor dan bisa juga investor kabur. Nah, di Indonesia mungkin bisa dengan adanya easy doing business, dan salah satu parameternya adalah percepatan atau putusan dari Mahkamah Agung atau dari pengadilan. Ini sudah menunjukkan angka yang baik, dan sekarang nilainya kalau tidak salah 63. Ibu bapak sekalian, ditanyakan mengenai efektivitas pemelah perkara. Mohon maaf karena saya belum ke Mahkamah Agung, jadi saya hanya secara sepintas saja bahwa fungsi daripada pemilah perkara itu hanya untuk memilah-milah, karena sering terjadi katakanlah perkara yang bertumpuk-tumpuk begitu. Ini perkara haki, ini perkara kepailitan, ini apakah ini perkara dan seterusnya. Kemudian di dalamnya juga ada unsur-unsur tertentu, apakah ini berkaitan dengan kelengkapan formalnya sudah oke atau tidak. Jadi menurut saya, sepengetahuan saya, ini sudah cukup membantu untuk melakukan akselerasi percepatan dalam memilah. Salah satunya adalah, kalau tidak salah sudah dibuat pewarnaan. Warna map berkas itu sudah berwarna dari tingkat PN untuk warna ini, untuk perkara warna ini. Itu sudah cukup membantu. Namun demikian kadang-kadang juga ada katanya sih ada kesalahan juga, kesalahan memasukkan. Nah, jadi sepengetahuan saya mengenai pemilah itu efektif untuk percepatan pembagian berkas ke kamar masing-masing. Ditanya mengenai hobi, saya hobinya hobi murahan Pak, pingpong Pak. Pingpong aja sama jalan kaki begitu. Terima kasih. Kemudian yang berikut, perkara apa yang pernah diputus? Perkara yang pernah saya putus adalah perkara BPJS Pak. Pada perkara nomor 278 tahun 2010 perkara Jakarta Pusat. Gugatan oleh 200 orang melawan pemerintah khususnya tentang penerbitan BPJS. Yang dalam undang-undang sebelumnya diamanatkan bahwa di pasal 52 kalau tidak salah 5 tahun setelah undang-undang ini hadir, maka pemerintah harap mengundangkan undang-undang BPJS. Nah, fasilitas yang digunakan pada undang-undang tersebut, pada acara tersebut adalah fasilitas CLS Pak, Citizen Lawsuit pada saat itu, dan hampir semua tergugat mengajukan eksepsi bahwa Indonesia kita belum punya hukum acaranya kata begitu dan seterusnya. Akhirnya dengan mengambil pada konsep kemanfaatan, keadilan,
dan kepastian, saya kabulkan gugatan CLS tentang BPJS itu. Di situ kebetulan tiga-tiganya ada, 3 hal seimbang. Yang ideal sih memang seperti itu. Kalau dari Gustaf sendiri mestinya penggunaan ketiga hal itu tadi dengan prioritas yang direfer oleh Profesor Ali ya. Tiga-tiganya ada. Yang pertama kepastiannya ada. Di undang-undang sebelumnya di undang-undang sistem jaminan sosial nasional dikatakan bahwa dalam waktu sekian tahun harus membuat undang-undang. Kemudian keadilannya apa? Keadilannya yaitu untuk para pihak. Kemudian kemanfaatannya apa? Kalau tidak salah minggu lalu saya cek data pengguna BPJS sudah 200 juta orang. Kemudian dia berikut, apalagi ketika di Diklat, kebetulan ketika di Diklat kami pernah melakukan penghematan ketika di Cakim kemarin. Kami punya Cakim 1.600. Salah satu kurikulum yang digunakan adalah membuat pelatihan SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak buat para Cakim sebagai bekal mereka ke lapangan, dan Diklat mediasi. Penyelenggaraan Diklat Sistem Peradilan Anak berlaku 2 minggu. Diklat mampu melakukan diklat itu 2 minggu dan kapasitas hanya 40 orang misalnya untuk 1 tahun. Maka ketika saya sampaikan bahwa sebaiknya diklat SPPA ini digabungkan saja dengan diklat Cakim. Begitupun untuk diklat mediasi. Mediasi juga seperti itu. Kebetulan mediasi diperuntukkan untuk Hakim PA, Cakim PA dan Cakim PN. Jadi jumlah kurang lebih 1.600. Nah, ketika normalnya ketika satu diklat itu single digunakan secara klasikal, maka akan menghabiskan biaya sekitar kurang lebih 600 juta untuk satu kelas 1 kali. Untuk 40 orang. Nah, jumlah Cakim 1.600, maka diperlukan 40 kelas. 1 tahun 1 kelas, maka diperlukan jika mau mendidik melakukan diklat sertifikasi SPP buat para Cakim 1.600, maka diperlukan waktu 40 tahun. Oleh karena itu kami melakukan rapat dengan pimpinan Kapus Diklat pada waktu itu agar kedua diklat ini digabung. 600 kali 40 untuk SPPA maka 32 miliar. Kemudian untuk mediasi sendiri 30. Jadi kurang lebih kami melakukan efisiensi sekitar 65 miliar. Bapak sekalian, interupsi pimpinan. Saya mau kembali dulu sebelum topik lain soal pemilah perkara Saudara calon Hakim Agung. Dari informasi yang kami terima bahwa adanya hakim pemilah perkara itu menambah birokrasi baru. Ya mungkin tujuannya menampung hakim-hakim senior ya di tingkat PN atau PT, PN lah kali. Nah yang kedua, jadi prosesnya lama sebelum dapat nomor, karena hakim penilai itu harus baca dulu berkasnya. Nah karena saudara belum di Mahkamah Agung, insya Allah kalau Pak Pangeran, Pak Wayan Sidirta memilih Saudara calon Mahkamah Agung, tolong diperhatikan lagi nih Pak, ya soal pemilah perkara ini, karena dari informasi yang kita terima juga sudah dipilah itu juga mungkin maksudnya disisir ya, karena tahu substansi hukumnya makanya hakim yang melakukan itu juga tidak dijadikan pedoman sama hakim agungnya. Jadi kalau saudara nanti jadi hakim agung, karena ini hal yang krusial pemilah perkara ini, tolong ini juga bagian diperhatikan. Saya juga kalau rapat konsultasi nanti dengan Mahkamah Agung ingin mencari tahu apakah dengan adanya pemilah perkara ini justru penanganan perkara jadi lambat di Mahkamah Agung. Mungkin itu aja saudara pimpinan, karena saudara calon Hakim Agung ini masih calon, mungkin tidak terlalu mendengar lebih detail lagi termasuk filosofi latar belakang kenapa ada pemilah perkara itu.
Ya mudah-mudahan kalau Bapak jadi Hakim Agung tolong diperhatikan itu Pak. Dan kalau Bapak jadi Hakim Agung tolong apa yang sudah disampaikan oleh pemilah perkara ini diperhatikan supaya ini tidak sia-sia eksistensi mereka di sana. Terima kasih Ketua. Pak Enit, kami ingatkan waktu tinggal 3 menit. Terima kasih pimpinan. Oke, kami cepat saja. Selanjutnya pertanyaan tentang pandangan tentang reformasi MA hari ini. Kami menganggap bahwa pandangan reformasi Mahkamah Agung sangat bagus karena ini merupakan melanjutkan dari kepemimpinan KMA yang lama. Dari mana menyatakan bagus? Ya, contohnya misalnya ada percepatan tentang penanganan perkara EQUOT dengan adanya Perma 1 2019 dan Perma 4 tahun 2020. Ini sangat luar biasa, loncatan yang luar biasa dalam penanganan perkara di MA. Yang berikut di prolegnas tentang rencana HR dan RBG. Apakah perlu dirubah? Menurut saya sih perlu dirubah. Karena apa? Karena zaman sekarang sudah zaman digital. Jadi perkara perdata pun berbasis kepada Perma 1 2019 itu sudah jalan. Bukan berarti mengecilkan arti Perma itu sendiri. Artinya supaya lebih kuat maka HR dan RBG itu sudah saatnya untuk dilakukan perubahan dengan menyesuaikan dengan dunia digital yang sekarang ada. Dan mohon barangkali kalau ini rancangan ini masih ada di tempat Bapak Ibu sekalian, mau dimasukkan juga tentang eksekusi karena tahun lalu Mahkamah Agung masih berhutang 8.000 perkara eksekusi yang tidak bisa dieksekusi dengan berbagai hal. Mungkin salah satu kunci yang harus dicoba adalah dimasukkannya sanksi denda ke dalam salah satu pasal eksekusi. Apakah bisa? Ini kami mencontohkan dari hukum perburuannya di Australia. Jadi ketika mereka itu eksekusi tidak ada masalah karena di sana ada ancaman denda sekitar 30.000 dolar Australia. Adapun mekanisme seperti apa? Kalau tergugat tidak melaksanakan putusan maka ombudsman akan membawanya ke federal court. Yang berikut mengenai pandangan saya tentang badan hukum sebagai penggugat. Betul Pak. Jadi ada tulisan yang mengatakan bahwa karena saking lingkungan hidup itu saking untuk kepentingan semua, bahkan ikan dan pohon pun harusnya diberikan hak untuk menggugat. Nah, dalam SKK MA nomor 36 kebetulan sudah open access to justice, artinya dibuka akses bagi CLS, bagi masyarakat untuk melakukan gugatan, melakukan fasilitas CLS. Nah, bagaimana dengan badan hukum atau dengan lembaga-lembaga NGO untuk melakukan gugatan? Syaratnya terlalu berat. 1, harus di anggaran dasar disebutkan. 2, harus berkiprah selama 2 tahun. Dan yang ketiga ada lagi syaratnya. Jadi sangat sedikit sekali gugatan-gugatan yang diajukan oleh badan hukum. Walaupun aturan itu adalah muncul akibat dari gugatan Walhi pada beberapa tahun yang lalu sehingga muncullah aturan ini. Cuma aturan terlalu ketat sehingga sedikit sekali NGO yang bisa mengajukan gugatan perdata lingkungan. Alhamdulillah dengan SK ini juga sudah dibuka open access bagi melalui CLS. Ini Ya, waktu Pak. telah habis. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya kami minta kepada calon hakim agung untuk menandatangani surat pernyataan yang telah kami persiapkan. Sorry.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.